mata hati dan mata kepala memang lain, tetapi keduanya punya kaitan-kaitan. Banyak sekali mata kita tidak bisa melihat, atau juga mata kepala kita sering tertipu, ya, melihat fata morgana, kayaknya seperti air. Setelah didekati, ada airnya enggak? Mata tertipu. Kalau hati bisa tertipu enggak? Enggak. Hati bisa bohong enggak? Kita akan jujur. Makanya saya katakan bahwa sebab penderitaan kita itu adalah karena kita membohongi hati kita sendiri. Kitalah yang menyiksa hati kita sendiri. Kita yang mencambuk hati kita sendiri. Ketika kita menutupi kesalahan kita dan kita berbuat bohong, sesungguhnya itu adalah penderitaan hati kita juga semuanya. Karena hati tidak menerimakan pembohongan itu sendiri. Makanya ketika ada berbohong kepada saya baginya nggak ada masalah. Atau dia membohongi dirinya sendiri. Kalau saya kan percaya kepada orang itu. Saya mah tidak bisa, hanya percaya. Yang bohong siapa? Ya dia membohongi sendiri. Dan dia menderita sendiri. Kebohongan yang kamu lakukan itu adalah membawa siksa di dalam hati kamu sendiri. Maka belajar jujur sajalah. Walil ayati tafsiran. Dua ayat ini ada dua penafsiran. Zahirun wa batinun. Ada tafsir zahir dan ada tafsir batin. Lakin fi daril baqa, tetapi di hari kiamat nanti yariqul hijab. Hijabnya itu tipis, rada merayang. Liriqatil abdan, karena badan kita juga sudah merayang juga, badan kita sudah menjadi makhluk rohani. Walatafatiha, dan sangat lembut sekali. Walidzalika sara na'imuhum la yakmulu illa bisyuhudil qurbi. Oleh karena itu kenikmatan mereka tidak akan sempurna kecuali bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Memang dunia lain. Fa iza faqaduhu, kalau mereka kehilangan itu, tidak tanghassu na'imuhum. Fa iza faqaduhu tanqusu na'imuhum, akan berkurang kenikmatannya. Lianna fi dzalika dar sarul hukmu lil arwah, karena di hari akhirat nanti yang menjadi putusan adalah, yang menjadi persoalan adalah persoalan rohani, bukan persoalan jasad ini. Wa fi hadzal dar al hukmu lil asbah, tetapi di dunia ya persoalannya persoalan fisik, persoalan badan kita sendiri. Illa man taraqqa huna ila alamil arwah, kecuali orang yang telah mendapatkan peningkatan ke alam rohani. Fahuwa min ahli jannati, dia termasuk ahli jannah. Fa na'imuhu na'imul arwah, kenikmatannya adalah kenikmatan arwah. Saya kira memang ada dua macam kenikmatan. Di dunia juga ada dua macam kenikmatan. Ada kenikmatan rohani, ada kenikmatan jasmani. Kenikmatan rohani itu kita rasakan denyut-denyutnya melalui jaringan saraf kita. Kerasa krenyem-krenyeme, kerasa gleser-glesere, kerasa dredet-dredete. Menyentuh kulit yang halus, secara refleksi tangan kita menghantarkan ke saraf, dan saraf menyebar ke tubuh sehingga terasa badan kita bergetar. Kemudian kita mendapat sanjungan dari orang, juga kerasa pateng terngap cungure, ngap-ngapan kerasa. Makan sate, makan sambal goreng, nyemat, sedap, gurih, itulah kenikmatan badan kita. Tetapi itu depend on, kelezatan badan itu sendiri sangat tergantung kepada kelezatan rohani, kebahagiaan rohani. Dan salah satu orang yang sangat bodoh sekali, karena jasad dan rohani memang tidak pernah sinkron, nggak pernah nyambung, dan selalu bercerai-berai. Pikirannya di mana, badannya di mana. Lagi sholat, ya cobalah kita terkonsentrasi, dikumpulkan, terfokus. Mata kita melihat sejadah, pikiran kita menghitung rokaatnya, perasaan kita
sedang menghadap Allah, ya, penuh dengan tawadu dan rendah hati, menerjemahkan segala bacaan yang kita ucapkan, ya kan begitu. Jasmani dan rohani kumpul. Ini kan tidak. Bagi sembahyang gak kelingan mangan, wae mangan kelingan sembahyang. Jadi ya ini seperti ini. Jadi di dunia banyak fasilitas tapi tidak pernah dinikmatinya. Jadi pikiran itu berserakan, nggak pernah kumpul. Iya, jadi seperti itu, bahwa cobalah sampai ketika kita mau tidur pun, ketika pikiran kita tidak kita ajak bersama diri kita di atas tempat tidur, maka sulit kita untuk tidur. Jangan disiksa sendiri, kasihanilah dirimu sendiri. Siapa lagi kalau bukan dirimu sendiri? Nah, ini belajar terfokus, belajar terkonsentrasi, mencari satu relaksasi. Kita relaks saja, hidup ini relaks saja sih. Artinya relaks tuh jangan asing serius lah, ya relaks saja, ngapain? Nggak usah aja ngoyo temen, aja keterlaluan memikirkan berlebihan, ya sekadar saja lah. Kita terfokus. Makanya begitu kita di tempat tidur, kita mencari posisi yang paling nyaman. Ketika terlentang, nafas kita teratur, ya, kita rasakan nikmatnya nafas lancar, ngas ngos. Apalagi kalau dengan menyebut namanya sebagai tanda kerinduan kita, Allah, masuk, keluar, kita rasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan pikiran kita terkonsentrasi, kita hitung dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, dan kita perintahkan, hai jari-jari kaki, diamlah, tenanglah, jangan bergerak, sampai tekan dengkul aja gemeteran, wis menengah. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada Sang Pencipta, sampai kepada pikiran kita sugesti diri, kan begitu. Sangat nyaman dan tidur kita menjadi lelap kok. Ya begitu. Jadi artinya begini, pikiran kita ini seperti kayak jaran, kayak kuda binal, merot bekah. Dan itu ketika kita biarkan pikiran kita bekerja terus, percaya atau tidak akan selesai. Begitu kita berpikir A B C D F Z, awit maning A B C D, maning terus, dan tidak pernah mengambil kesimpulan yang berdewek, sampai terasa mata kita panas, ya kan, kepala berdenyut, kuping mulai grebek-grebek, denyut jantung itu kita rasakan di telinga kita. Pernah merasakan begitu enggak? Ya. Ya Allah, sampai berkunang-kunang, merem, dipaksa-paksa, sampai dibengket kalau cerecet matanya, enggak tidur juga. Nah ini kan satu penderitaan yang luar biasa, sampai enggak tidur. Allahu Akbar, subuh tambah panas. Kenapa? Nah makanya ini saya kasih tahu aja ya, sholat 5 waktu itu sebetulnya latihan berkonsentrasi. Wong bakra sholatnya khusyuk, cerdas. Sebabnya kamu itu bodoh beli cerdas, karena pikiranmu tidak terkonsentrasi, tidak mendengarkan guru menerangkan, tapi pikiranmu ngayal dewek. Badanmu ada dalam kelas, tapi pikiranmu ada di taman bunga, sehingga guru ngomong gak pernah didengar. Ya, termasuk juga ketika engkau berdiskusi dengan seorang intelektual, pada kiai, kamu tidak pernah mendengarkan alasan teman bicaramu. Sementara teman berbicara, pikiranmu berpikir sendiri, mencari alasan untuk membantah alasan lawan bicara. Kan gak lucu. Iya, beliau beraman lagi berdebat ke, teman debat sedang berargumentasi, kita tidak mendengarkan kok, kita memberikan dalil untuk membalas alasan dia. Kan lucu. Terjadi gak begitu? Lah iya dong, saya paham. Jadi kapan cerdas? Dan ketika Allah berfirman, dan ketika engkau membaca Al-Quran,
Kamu tidak pernah merasakan bahwa itu ayat-ayat, itu surat-surat untuk kamu. Jadi kita tidak pernah terkonsentrasi. Baca Quran juga tidak pernah terkonsentrasi. Ya aneh alias ajaib. Yaitu kembali bahwa ujung-ujungnya saya ini sebagai pendahuluan tentang kecerdasan spiritual itu. Ya, perlu ada pemahaman. Sebab nanti bisa saja karena selama ini ilmu yang kau miliki ilmu apal-apalan, bukan ilmu penghayatan, bukan ilmu apal-apalan kah? Paham beli ini. Dan saya merasakan terlalu banyak terema-terema istilah-istilah, simbol-simbol keagamaan yang diucapkan orang di berbagai kesempatan, asar muludan, rajaban, khutbah Jumat, pengajian segala macam berhamburan. Saya menduga kayak maknanya sijin kabeh ini dalam pikiran mereka itu. Ya, hanya stereotip aja, mengulang-ulang kata orang yang dia sendiri nggak paham. Maka kenikmatan ruhani dan kenikmatan jasadi itu dua hal yang tidak terpisah sama sekali. Ya, tapi saling sambung. Ya, artinya kayak dut belendong ditumpangkan. Sebagian kenikmatan ruhani kita juga, artinya sebagiannya jasadi, sebagian jasadi juga ada yang menyangkut rohani. Ada yang murni jasadi, ya kan begitu, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan melalui hubungan cinta bodoh. Cinta bodoh itu apa? Cinta dungu, tanpa rasa, tanpa cinta, tanpa kasih sayang. Berapa kadar kenikmatan yang dia peroleh? Saya hitung, ketika dia sedang menikmati nafsu birahinya, pikirannya dikejar-kejar, barangkali ada hansip, ada masyarakat yang tidak menerimakan, ya kan begitu, diselubungi dengan rasa takut dan kecemasan, ketangguhan santri, ya macam-macam kan. Dari situ persoalan sampai kepada kekhawatiran kalau dia terjangkit penyakit AIDS, penyakit sifilis dan sebagainya. Sesungguhnya kenikmatan yang secuil itu malah justru membawa penderitaan yang lebih besar lagi. Maka kita harus pandai mengkalkulasikan sesungguhnya. Paham beli ngomongnya? Iya, bulan guys, lah kenikmatan jasad itu sesungguhnya ya kalau saya bilang tidak ada yang ada ya. Ada sih, yang ada jadi emang ada. Tapi ya sangat sekejap dan kemudian sampai tegang mangan apa bega nikmatnya kok tegang tenggorokan mus mancing mempadak ini mangan gesek kor mangan sate yang leban beda enaknya ini lah setengah rumah padak. Perut kita tidak merasakan sambal goreng, tidak, hanya kenyang dan tidak seperti itu. Kembali oleh karena itu wahwa ruhul wisal wa syuhudul kamal, yaitu ruhani yang telah koneks, yang telah nyambung, dan rohani yang telah menyaksikan keindahan, kesempurnaan. Fanaimuhu bisyuhudi ittirabi waridwani, kenikmatannya itu karena dia menyaksikan kedekatan dan keridhaan, kesukaan. Falau zala anhum syuhudul qurbi aw inqata anhum majadur ridwan, kalau hilang dari mereka kesaksian kedekatan atau terputus ya majadur ridwan, ya perolehan keridhaan, ladaq alaihim fasihul jinan, tentu surga yang luas itu akan terasa sempit bagi mereka. Rumahnya gedong, mobilnya mewah, tapi rumahnya ngontrak dan mobilnya masih kredit. Enak deh nih. Rumah sendiri gubuk tapi nggak punya utang. Jadi sesungguhnya yang dicari itu kebahagiaan jiwa atau kesenangan badani. Dulu bagi saya, orang melihat ketika teman Anda istrinya cantik, Anda menghayal, waduh enak temannya di Sabang guys, mesem cengir, waduh enak teman, betapa aku bahagia kalau istriku secantik itu. Itulah mulai awal daripada kelainan jiwa kita ini. Yang sesungguhnya silakan tanya kepada orang yang istrinya cantik. Waduh, lawan ya suka neken-neken merasa cantik sih. Ya saya kira
kebahagiaan rumah tangga tidak sangat tergantung dengan kecantikan wajah istri. Akhirnya pergaulan kita, kecantikan wajah hanya berlaku singkat 6 bulan saja kita merasakan dia cantik. Setelah itu tinggal bosan. Yang ada pergaulan rohani kita dengan istri kita. Nanti boleh kesepahaman, saling menghargai, saling menghormati, saling menyimpan rahasia, saling mendukung, ya kan gitu. Itu yang kita bangun. Jadi persoalan cantik dan tidak cantik sih nggak ada masalah. Begitu lembut dipetengi kepada kapik ini kan. Apa yang Anda rasakan dengan istri yang cantik tapi hatimu selalu jengkel? Enak beli kekepan bermengkel. Yang enak kan kemesraannya. Jadi itu persoalan.